Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas soal KESO, yaitu exercise bab 14 nomor 3 itu bab non-current liabilities. Jadi di soal E14.3 ini kita bakal ngebahas penjurnalan transaksi untuk bonds payable. Nah, jadi soalnya seperti ini. Disajikan di bawah dua situasi yang berbeda. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2019, DIVAG SA menerbitkan obligasi itu sebesar 300.000 euro dengan bunga 9% dan jangka waktu 10 tahun. Nah, bunga ini dibayarkan triwulanan, yaitu pada tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari. Lalu situasi yang kedua, pada tanggal 1 Juni 2019, Verbitsky AG menerbitkan obligasi sebesar 200.000 euro dengan bunga 12%, jangka waktu 10 tahun, tertanggal 1 Januari pada nilai par ditambah bunga akrual. Nah, bunga ini dibayarkan semi-annually atau tiap 6 bulan pada 1 Juli dan 1 Januari. Jadi instruksinya ini untuk masing-masing situasi buatlah jurnal untuk mencatat 3 hal berikut. Yang pertama, penerbitan obligasi, kedua, pembayaran bunga pada 1 Juli, dan yang ketiga, bunga akrual untuk tanggal 31 Desember. Oke, kita mulai dari situasi yang pertama. Jadi, pada saat diterbitkan obligasi ini, maka perusahaan menerima uang kan, sehingga cash bertambah. Jadi di debit cash dan di kreditnya itu muncul utang yaitu obligasi ini, akunnya bonds payable. Jadi jurnalnya itu cash pada bonds payable sebesar 300.000. Nah, kenapa sih 300.000? Karena di sini kan diterbitkannya nilai par. Jadi besarnya yaitu sebesar face value-nya itu. Lalu B, pembayaran bunga pada 1 Juli. Nah, pada saat pembayaran bunga ini, karena sebelumnya belum ada pembebanan bunga, maka debitnya itu adalah interest expense dan kreditnya itu cash. Kenapa cash? Karena perusahaan ini kan mengeluarkan uang tuh untuk membayar bunga, maka cashnya berkurang dong, makanya jadi kredit. Jadi interest expense pada cash sebesar 6.750. Nah, 6.750 ini didapat dari face value-nya 300.000 dikali bunganya 9%, karena 9% ini untuk setahun dan pembayaran bunganya ini tiap 3 bulan, jadi dikalikan 1/4. Lalu yang C, bunga akrual pada 31 Desember. Ini mirip dengan yang B, tapi karena dia ini nggak langsung dibayar, maka kreditnya itu interest payable, kayak gitu. Lalu untuk situasi kedua, Verbitsky AG. Jadi untuk situasi kedua ini agak berbeda. Kenapa? Karena obligasinya ini kan tertanggal 1 Januari, sedangkan diterbitkannya itu 1 Juni dan pembayaran bunganya itu 1 Juli. Jadi tanggal diterbitkannya itu berbeda dengan tanggal pembayaran bunganya. Jadi ada 2 jurnal yang perlu kita buat. Yang pertama, jurnal penerbitannya yang cash pada bonds payable. Lalu yang kedua, jurnal pembayaran bunga. Nah, yang membayar bunga ini adalah pihak yang membeli obligasi. Jadi perusahaan penerbit obligasi ini menerima uang bunga akrual tersebut. Jadi jurnalnya itu cash pada interest expense, besarnya itu adalah dari tanggal pembayaran bunga hingga ini diterbitkannya. Makanya dari 1 Januari ke 1 Juni. Jadi 200.000 dikali 12% dikali, ini kan katanya semi annually, jadi setengah dikali, karena 1 Juni ke Januari 5 bulan, jadi 5/6, atau 200.000 kali 12% kali 5/12. Oke. Nah, di jurnal kedua, interest expense itu bisa kita ganti ke interest payable. Sama aja, sama-sama boleh, dan nanti bakal ngaruh ke
yang jurnal di soal B pada pembayaran bunga 1 Juli. Nah, jadi kalau misalnya kayak soal A, kita nyatetnya kredit itu interest expense. Ya udah, jurnalnya kayak biasa aja, interest expense pada cash. Itu 12.000 dapat dari 200.000 face value-nya kali 12% kali setengah. Nah, akan tetapi kalau misalnya di soal A tadi interest expense-nya kita catat dengan akun interest payable, maka di soal B jurnalnya itu interest payable sebesar 10.000, kan kita harus ngapus tuh si interest payable tadi, makanya jadi di debit, lalu debitnya interest expense sebesar 2.000 dan di kredit cash sebesar 12.000. Jadi besar interest expense yang kita catat itu sebesar selisih antara interest payable dan cashnya. Lanjut, yang C, bunga akrual pada 31 Desember. Ini kayak biasa aja, aku yakin teman-teman udah pada paham juga. Jadi interest expense pada interest payable sebesar 12.000. Oke, sekian. Terima kasih.